Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Naisha. Hari ini kita akan membuat cemilan yang sederhana tapi rasanya benar-benar bikin susah berhenti ngemil. Kita akan membuat pisang goreng crispy dengan topping coklat dan keju. Lihat saja hasil akhirnya nanti. Bagian luarnya renyah dan crispy, sementara bagian dalamnya tetap lembut, manis, dan nikmat. Yang membuat resep ini menarik, kita tidak membutuhkan banyak bahan. Adonannya juga sangat sederhana dan ada satu tips supaya lapisan tepung rotinya bisa menempel dengan sempurna dan hasilnya lebih tebal serta renyah. Untuk pelapisannya sebenarnya cukup satu kali pelapisan. Tapi kalau teman-teman suka pisang goreng dengan lapisan yang lebih tebal dan ekstra crispy, kita bisa melakukan pelapisan 2 kali. Jadi, jangan sampai dilewatkan karena saya juga akan menunjukkan bagaimana cara membuat saus coklat sederhana yang tetap lembut dan tidak cepat mengeras. Penasaran seperti apa hasilnya? Yuk kita buat bersama. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe Dapur Naisha, aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa like videonya. Sekarang kita siapkan semua bahan-bahannya. Untuk membuat pisang goreng crispy kali ini saya menggunakan pisang secukupnya. Pilih pisang yang sudah matang tetapi jangan terlalu matang atau terlalu lembek. Pisang yang masih cukup padat akan lebih mudah dipotong dan hasilnya juga lebih enak setelah digoreng. Kemudian untuk bahan pencelup, kita membutuhkan 7 sendok makan tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Kemudian setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder. Baking powder ini membantu membuat hasil gorengan menjadi lebih renyah. Setelah itu kita membutuhkan sekitar 200 ml air. Untuk bahan pelapis kita menggunakan 250 gram tepung roti kasar. Dan untuk topping kita siapkan saus coklat, keju parut, serta mensi secukupnya. Sekarang kita mulai dari menyiapkan pisangnya. Pertama-tama kita kupas pisangnya. Pisang yang saya gunakan ini sudah matang, tapi teksturnya masih cukup padat. Ini penting karena kalau pisangnya terlalu matang atau lembek, nanti akan lebih sulit ketika dilapisi adonan dan tepung roti. Setelah dikupas, kita belah pisangnya menjadi 2 bagian. Tidak perlu dipotong terlalu kecil. Kita bisa menyesuaikan bentuk dan ukuran pisang sesuai selera. Kalau teman-teman ingin membuat untuk jualan, sebaiknya ukuran pisangnya dibuat kurang lebih sama, supaya hasilnya terlihat lebih rapi dan menarik. Setelah semua pisang selesai dibelah, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat adonan pencelupnya. Di sini saya sudah menyiapkan 7 sendok makan tepung terigu di dalam wadah, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, lalu tambahkan 200 ml air. Masukkan sedikit demi sedikit air, jangan langsung memasukkan semuanya sekaligus, karena setiap tepung bisa memiliki daya serap yang berbeda. Aduk terus sampai adonannya halus dan tidak ada tepung yang menggumpal. Tekstur adonan yang kita inginkan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kurang lebih seperti adonan pencelup yang bisa melapisi permukaan pisang dengan baik. Kalau terlalu encer, tepung roti akan sulit menempel. Sebaliknya, kalau terlalu kental, lapisannya bisa menjadi terlalu tebal dan kurang merata. Jadi sesuaikan sampai mendapatkan tekstur seperti ini. Nah, adonannya sudah siap. Sekarang kita siapkan tepung rotinya. Sekarang kita ambil beberapa potong pisang lalu masukkan ke dalam adonan pencelup. Pastikan seluruh permukaan pisang terkena adonan. Setelah itu langsung pindahkan ke dalam tepung roti. Guling dan tekan-tekan perlahan supaya tepung roti menempel dengan sempurna. Nah, untuk pelapisan ini sebenarnya 1 kali pelapisan sudah cukup. Jadi setelah pisang dicelupkan ke adonan, kemudian dilapisi tepung roti, pisang sudah bisa langsung digoreng. Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang lebih tebal, lebih besar dan lebih crispy, pelapisannya bisa dilakukan 2 kali. Jadi tinggal sesuaikan dengan selera. Kalau suka lapisan yang lebih tipis dan ringan, cukup 1 kali pelapisan. Kalau suka yang super crispy dengan lapisan tepung roti lebih tebal, lakukan 2 kali pelapisan. Kita ulangi proses ini sampai semua pisang selesai dilapisi. Pastikan tepung rotinya menempel rata dan tidak ada bagian pisang yang masih terbuka. Nah, semua pisang sudah selesai kita lapisi, sekarang kita lanjut membuat saus coklatnya. Panaskan teflon, kemudian kita masukkan susu cair. Masukkan juga coklat batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Aduk perlahan sampai coklat mulai meleleh.
Terus aduk sampai teksturnya benar-benar halus dan tidak ada potongan coklat yang tersisa. Nah, lihat teksturnya. Coklatnya sudah meleleh dan terlihat lebih lembut serta mengkilap. Setelah itu, matikan api. Saus coklat ini bisa langsung digunakan sebagai topping. Kalau ingin lebih mudah menuangkannya di atas pisang, kita bisa memasukkannya ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu menggoreng pisangnya. Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup banyak. Tunggu sampai minyak benar-benar panas. Untuk mengecek apakah minyak sudah siap, teman-teman bisa memasukkan sedikit adonan. Kalau langsung muncul gelembung dan mengapung, berarti minyak sudah cukup panas. Sekarang masukkan pisang yang sudah kita lapisi tadi. Jangan memasukkan terlalu banyak pisang sekaligus, supaya suhu minyak tidak turun drastis. Goreng menggunakan api sedang. Jangan menggunakan api terlalu besar karena bagian luar bisa cepat kecoklatan, sementara bagian dalamnya belum matang dengan sempurna. Biarkan pisang mulai mengeras dan lapisan tepung rotinya berubah warna. Sesekali di balik pisangnya supaya matang dan kecoklatannya merata. Wah, mulai kelihatan hasilnya. Lapisan tepung rotinya mengembang dan terlihat sangat crispy. Goreng sampai warnanya berubah menjadi kuning keemasan. Jangan menunggu sampai terlalu gelap, karena setelah diangkat warnanya biasanya masih akan sedikit berubah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pisangnya sudah matang. Kita angkat dan tiriskan. Lihat hasilnya. Bagian luarnya benar-benar terlihat renyah, dan yang paling menggoda adalah suara crispy-nya. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu memberikan topping. Siapkan pisang goreng yang sudah kita tiriskan. Pertama, kita tambahkan saus coklat yang sudah kita buat tadi. Tuang perlahan di atas pisang. Setelah itu kita tambahkan keju paru di atasnya. Jangan terlalu pelit kejunya supaya rasanya semakin gurih dan creamy. Kemudian saya juga menambahkan sedikit mesis. Wah, lihat perpaduan warna dan aromanya benar-benar menggoda. Kalau teman-teman suka topping lainnya, bisa juga ditambahkan susu kental manis, kacang, atau topping sesuai selera. Tapi menurut saya, topping seperti ini saja sudah enak banget. Sekarang pisang goreng crispy kita sudah siap disajikan. Nah, teman-teman, itu dia cara membuat pisang goreng crispy coklat keju ala dapur Naisha. Rahasia supaya hasilnya crispy adalah menggunakan pisang yang tidak terlalu lembek, membuat adonan pencelup dengan tekstur yang pas, dan menggunakan tepung roti kasar. Untuk lapisan, 1 kali pelapisan sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau ingin hasil yang lebih tebal dan ekstra crispy, teman-teman bisa melakukan 2 kali pelapisan. Hasilnya benar-benar renyah di luar dan lembut manis di dalam. Kalau teman-teman suka resep sederhana seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dapur Naisa. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya. Kalau sudah mencoba resep ini di rumah, jangan lupa tuliskan pengalaman teman-teman di kolom komentar. Menurut teman-teman lebih suka pisang goreng crispy dengan topping coklat keju, coklat saja, atau keju saja? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di Dapur Naisha berikutnya.